Rahim Bulughul Maram, dari yang ada lafal bismillahnya itu. Jadi yang ada lafal bismillahnya itu dipelajarinya. Muqaddimah. Bulughul Maram, ya. Ini coba kamu baca itu taklif. Taklif itu artinya pengarang. Yang mengarang siapa? Bulughul Maram min adillatil ahkam. Taklif Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dikarang oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini orang Al-Asqalon, daerah Mesir juga kalau nggak salah. Gelarnya Al-Hafidz. Al-Hafidz itu berapa? Apa? Al-Hafidz itu yang hafal hadis minimal 600.000 hadis. Minimal ya. Gelarnya Al-Hafidz, bukan Al-Hafidz di Indonesia. Kalau Al-Hafidz di kita apa? Hafal Quran. Misalkan Abi Dzar Al-Hafidz, itu berarti hafal Quran. Tapi kalau di sini Al-Hafidz di hadis itu minimal ada yang menyebut 300, ada yang menyebut minimal 600.000 hadis. Anggap aja minimal 300.000. Bukhari itu yang tebal itu berapa itu? Hanya 2000 sekian ya. Ini kalau yang 300.000, ya, satu musolanya nggak muat. Ya. Ini Imam Hajar Al-Asqalani itu hafal minimal 300.000 hadis, makanya gelarnya Al-Hafidz. Kalau ada yang menyebut 600.000 hadis, itu gelarnya Amirul Mukminin fil hadis, itu paling tinggi. Amirul Mukminin fil hadis itu semua hadis berarti hafal. Nah, kalau 1 juta hadis ya hafal. Hadis itu nggak nyampe 1 juta. Kalau kecuali ditambah yang double, yang palsu, dhaif itu ada. Tapi kalau yang sahih itu nggak nyampe. Gitu. Yang sahih, yang hasan itu nggak nyampe. Kurang lebih ya 600.000 hadis itu. Nah, Al-Hafidz Al-Asqalani ini hafal. Ya, kalau kalian suruh ngapalin hadis arba'in aja, apalagi ini, ya udah nggak usah ngapalin, kayak bapak aja juga nggak hafal, tapi bisa ngajar, bisa baca. Itu aja udah bagus. Nah, ini Imam Hajar Al-Asqalani ini punya murid namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Ini guru murid ada 3. Ini satu zaman ya. Imam Hajar Al-Asqalani punya murid namanya Imam Zakaria Al-Ansori. Ini jelas Imam Hajar Al-Asqalani yang ngarang kitab apa? Bulughul Maram. Yang paling terkenal apa? Yang paling terkenal Fathul Bari. Itu syarahnya hadis Muslim. Imam Muslim yang menyarai Imam Hajar Al-Asqalani. Luar biasa. Fathul Bari itu nggak ada tandingannya. Muridnya punya murid namanya Kiai Syekh Zakaria Al-Ansori Al-Malibari, itu mengarang kitab namanya Fathul Wahhab. Fathul Wahhab itu fikih. Setelah nanti kita Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, terakhir Al-Mahali. Punya murid namanya Ibnu Hajar Al-Haytami, itu juga luar biasa alimnya. Ibnu Hajar Al-Haytami itu luar biasa, dua-duanya wah alim ini. Ahli tafsir, ahli hadis, ini luar biasa. Ayo kita mulai, minimal kita muqaddimah aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahimi, yang mempunyai sifat pengasih khusus kepada orang Islam nanti di alam baka. Alhamdulillah, segala puji lillahi, tetap kepunyaan Allah. Ala ni'amihi, atas nikmatnya Allah, az-zahirati, yang zahir, yang kelihatan, wal batinati, dan yang batin, yang enggak kelihatan. Nikmat yang zahir itu apa sih? Tahu enggak? Nikmat yang zahir ya makanan, minuman, nafas, sehat, itu yang kelihatan. Yang batin apa? Nikmat yang batin, iman, Islam, itu kan enggak kelihatan. Islam itu apa sih? Nah, itu nikmat batin. Qadiman, yang terdahulu, wa hadisan, dan yang baru.
Jadi nikmat zahir, nikmat batin, yang awal dan yang baru. Nah, yang baru ya kita lahir dunia ini yang baru, punya bapak yang baru, yang dulu kita mendapatkan nikmat yang paling besar kita, yakni turunnya Muhammad menjadi Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat paling tinggi. Makanya disebutkan qadiman wa hadisan. Yang baru, nikmat yang baru apa? Ya kita hidup ini punya kedua orang tua, itu yang baru. Yang lama apa? Ya punya Nabi Muhammad. Yang tertinggi nikmat kita ya kita punya Nabi Muhammad. Wassalatu dan sholawat, wassalamu dan keselamatan ala nabihi, semoga tercurahkan kenapa kepada nabi kita, wa rasulihi, dan utusan wa ala nabihi, atas nabinya Allah, wa rasulihi, dan utusannya Allah. Siapa nabi dan rasulnya Allah itu? Yakni Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarga Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. Alladzina saru, ini zat. Alladzina orang banyak, saru yang melaksanakan kegiatan fi nusrati dinihi, di dalam menolong agamanya Allah, di dalam kegiatan. Nah, yang ini saru ini adalah melaksanakan kegiatan fi nusrati dinihi, yang menolong agamanya Allah. Agama Allah itu nggak ditolong, tapi kegiatan yang seolah-olah kegiatan kita itu menolong agamanya Allah. Tapi Allah nggak perlu pertolongan, menolong agamanya Allah. Sairon, kegiatan yang aktif, kegiatan yang baik, khasisan, dan yang aktif, cekatan, itu khasisan. Jadi yang ini juga didoakan oleh Imam Hajar Al-Asqalani. Ini siapa yang ngarang muqaddimah ini? Ya Imam Hajar Al-Asqalani. Akrim bihim, dimuliakan, bihim dengan orang banyak, warisan yang mewariskan, wa maurusan, dan yang mewarisi. Warisan orang yang mewariskan, maurusan orang yang mewarisi. Ada yang waris, ada yang ahli waris. Jelas ya? Yang mewariskan siapa? Misalkan saya punya buku, saya wariskan kepada Faras, berarti saya itu warisan. Maurusan itu waris, yang mewarisi buku saya, yang menerima buku saya. Jelas ya? Mau warisan itu orang yang mewarisi. Maurusan orang yang diwarisi. Amma ba'du setelah itu ya setelah mengucap alhamdulillah sampai warisan wa maurusan. Fahadha, maka ini kitab muhtasarun, ringkas. Yastamilu, yang mengandung, muhtasar itu ringkas. Yastamilu, yang mengandung, ngala usulil adillati, ala usuli, atas pokok-pokok, adillati dalil, atas pokok-pokok dalil, hadisiyati, yang sebangsa hadis. Jadi dalil-dalil hadis yang pokok, lil ahkami syar'iyati, bagi hukum-hukum agama. Jadi kitab Bulughul Maram ini mengandung pokok-pokok dalil hadis di dalam hukum-hukum pokok agama Islam. Jadi selain hukum nggak ada. Jadi semua hadis yang sebanyak ini, nggak tahu banyaknya berapa, semuanya isinya hukum, adab, akhlak, itu nggak ada. Semuanya hukum agama Islam. Haror tuhu membersihkan saya terhadap buku ini, kitab ini, tahriron, dengan sebersih-sebersihnya, balihon yang nyampe, diniati bersih, jadi niatnya itu bersih. Jadi niatnya itu Imam Hajar Al-Asqalani itu
membersihkan diri sebersih-bersihnya sehingga bersihnya itu nyampe di hatinya, maksudnya gitu. Balighon itu yang nyampe di hatinya. Liyasbiro agar menjadi sabar. Man yahfaduhu, barang siapa yang menghafalkannya terhadap kitab ini. Jadi diharapkan kita Hajar Al-Asqalani ini kalian itu hafal. Makanya sabar mengharapkan itu. Liyasbiro agar sabar, man orang yahfaduhu yang menghafalkan kitab ini min baina aqronihi, di antara teman-temannya, terhadap kitab. Jadi kalian sabar terhadap kitab ini. Karena apa? Ya, menghafalkannya itu sulit, tapi kalau kita niat ya gampang. Makanya kalau kalian hafal kitab ini udahlah sebagian ahli fuqaha lah. Ahli fikih, karena semua hukum Islam itu ada di sini. Walaupun sifatnya kadang-kadang masih global. Ya memang masih global. Nanti lebih rinci lagi di Taqrib, Fathul Qorib, lebih rinci lagi di Fathul Wahhab. Karya siapa? Karya Imam Zakaria Al-Ansori, muridnya Imam Hajar Al-Asqalani. Nah, lebih rinci lagi di Fathul Wahhab, naik ada terus gitu. Ini masih global, tapi sudah lengkap, tapi masih global. Kalau Bapak sudah bisa memahami sebagian, tapi sebagian juga belum bisa karena harus rinci. Kalau fatwa itu harus rinci, harus lebih pandai lagi. Di sini global, tapi semuanya sudah ada. Kalian hafal ini, menguasai ini, berarti kalian sudah paham hukum-hukum agama Islam. Itu. Kalau kitab yang lain itu hanya menjelaskan lebih detail gitu aja. Ini menjelaskan lebih detail dibanding kemarin Safinah. Ini nanti dijelaskan lebih detail di kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib dijelaskan lagi lebih detail di Fathul Wahhab. Hanya lebih detail gitu aja. Waqad bayanat, dan sungguh telah jelas akibah kulli hadisin, sesudah setiap hadis. Jadi setiap hadis itu sebetulnya sudah jelas. Man akhrajahu, siapa yang mengeluarkan hadis, minal a'immati, dari imam siapa yang mengeluarkan hadis. Dari imam siapa sih yang mengeluarkan hadis itu sebetulnya segala sesuatunya itu sudah jelas. Tapi dijelaskan lagi oleh Imam Hajar Al-Asqalani supaya murid-muridnya itu tambah jelas. Li iradati nushi, karena menghendaki menolong. Jadi Imam Hajar Al-Asqalani ini kehendaknya apa sih? Menolong umat. Jadi dijelaskan lagi, sebetulnya hadis itu kan telah jelas. Ruwahu anu kan jelas. Tapi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani lagi dijelaskan lagi dengan niatan untuk menolong li iradati nushil ummati, dengan kehendak Imam Hajar Al-Asqalani untuk menolong umat. Fal muradu, maka adapun yang dimaksudkan bisab'ati, Imam Sab'ah. Kalian pernah ngaji hadis enggak? Udah sering enggak belum di kelas? Udah. Imam Sab'ah, mutafaqun alaih, Imam Salasah, Imam Arba'ah, Imam Khamsah, udah pernah dengar belum? Belum. Berarti masih pendek sekali. Kalau mutafaqun alaih udah ya. Nah, itu salah satunya itu. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di bawah ini. Fal muradu, maka adapun yang dimaksud bisa dengan Imam 7. Imam 7 itu siapa? Kalau nanti di dalam kitab Bulughul Maram ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ruwahu Imam Sab'ah. Artinya apa? Diriwayatkan hadis itu satu oleh Imam Ahmad, kedua oleh Imam Bukhari, ketiga oleh Imam Muslim, keempat oleh Imam Abu Dawud, kelima oleh Imam Tirmidzi, keenam oleh Imam Nasai, wa Ibnu Majah, dan yang ketujuh diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Karena kalau disebutkan satu-satu sampai 7 imam itu terlalu panjang, maka Ibnu Hajar Al-Asqalani menyingkat rawahu Imam Sab'ah, Imam 7. Jelas. Imam 7 itu siapa yang disebutkan? Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Itulah yang disebut Imam 7. Jadi kalau ada hadis diriwayatkan oleh Imam 7, berarti oleh Imam
Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jelas ya, imam 7 sudah jelas ya. Wa bisittati dan dengan imam 6. Nanti ada lagi rawahu imam sitah, rawahu imam 6, rawahu sitah. Biasanya rawahu imam sitah. Nah, itu siapa yang meriwayatkan kalau imam 6? Kalau tadi imam 7 sudah disebutkan, imam 6 itu siapa? Man ada Ahmada, kecuali Imam Ahmad. Kalau tadi imam 7 itu paling awal disebut Imam Ahmad, makanya kalau imam 6 makanya Imam Ahmad tidak termasuk. Siapa? Berarti Imam 6 itu siapa? Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Jelas? Kalau Imam 6 itu selain Imam Ahmad. Wa bil khamsati dan dengan Imam 5. Nah, Imam 5 itu siapa? Man adal Bukhariya wa Musliman, selain Imam Bukhari dan Muslim. Jadi kalau disebutkan rawahu imam khamsah, maka yang meriwayatkan hadis itu adalah imam 7 dikurangi Imam Bukhari dan Muslim. Berarti siapa? Rawahu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Jelas ya? Itu diartikan, kalau kalian bukan golpan diartikan mana ada Bukhari selain. Itu diartikan. Kecuali kalau gaya ingat kamu luar biasa, nah nggak usah, kayak bapak ini polos. Tapi kalau kira-kira lupa, bapak juga ditulisi. Wabil arba'ati dan dengan imam 4. Kalau rawahu imam 4, nah itu yang masuk siapa? Man ada salah satu selain imam 3. Al-awwalu yang pertama. Imam 3 yang pertama itu siapa? Ahmad, Bukhari, Muslim. Jadi imam 4 itu siapa sih semuanya? Yakni Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, itu ini kitab sahih semua ini. Sampai Ibnu Majah ini kitabnya sahih. Ini pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya mazhab Syafi'i. Jadi kalau disebutkan diriwayatkan oleh imam 4, berarti yang meriwayatkan hadis itu imam 7 dikurangi 3 awal, yakni Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa bis salasati dan dengan imam 3. Kalau imam 3 itu diriwayatkan siapa? Man adahum. Jadi tanpa semuanya itu wa'adal akhirah, selain yang akhir. Jadi semuanya selain yang 3 terakhir. Man wabi salasati dan imam 3 man adahum, dan selain mereka wa'adamun akhiri, yang akhir, yang dari ulangi 3 yang terakhir. Kalau ada 3 imam, berarti 3 yang terakhir. Berarti siapa? Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Jadi jelas ya, dikurangi 3 ya tinggal 3. Kalau 4 siapa? Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, itu diulang-ulang, nanti diapalin, itu penting itu. Patokan kalau ada tanya rawahu sab'ah itu siapa aja. Nah, kalau kamu pidato menyebut rawahu imam sab'ah, kamu ditanya, Ustaz siapa imam sab'ah? Buka di Muqaddimah Bulughul Maram, udah tahu tempatnya. Oh sab'ah itu ini. Putih tunjukin. Wabil muttafiqi alaih, dan yang disebut muttafaq alaih itu siapa? Hadis apa? Rawahu muttafaq alaih itu riwayat siapa? Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti muttafaq alaih itu hadisnya kuat sekali. Wa qad la azkuru, dan sungguh tidak disebut ma'ahuma beserta keduanya, wairuhuma selain kepada Bukhari Muslim. Jadi selain Bukhari Muslim itu nggak ada yang disebut muttafaq alaih. Misalkan Ibnu Majah sama Tirmidzi nggak ada. Pokoknya muttafaq alaih itu ya hanya Bukhari dan Muslim, nggak ada yang lain. Maksudnya gitu aja. Wasama itu,
dan dinamakan kitab ini Bulughul Marami, namanya kitab Bulughul Maram, min adillatil ahkami, min adillati, dari dalil-dalil ahkami yang bersifat hukum. Di kitab ini selain kitab bab hukum nggak ada, semuanya membicarakan hukum hadis ini. Jadi kalau ada bab yang lain nggak ada, misalkan akhlak itu nggak ada, semuanya tentang hukum. Wow, dan demi Allah as'alu, minta kita semuanya as'alu, minta Allah yaj'ala, agar menjadikan Allah, agar Allah yaj'ala, agar Allah menjadikan Allah yaj'ala, agar Allah menjadikan ma yang kita, segala sesuatu itu kita tidak alimna, tidak tahu, alaina, atas kita, wabalan, bahaya. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya yang kita itu tidak tahu itu tidak bahaya. Yang kita tidak tahu harapannya ya tentu diampuni. Orang itu tidak sempurna. Semuanya kita itu nggak mungkin semuanya tahu. Pasti ada yang tidak tahu. Makanya doanya as'alu Allah yaj'ala ma 'allimna alaina wabalan. Yang kita tahu juga tidak membahayakan, yang tidak tahu juga tidak membahayakan pada diri kita. Wa ayyar zuqona, dan merizkikan Allah kepada kita amal bima, dengan ini kitab, dengan sesuatu amal, kembalinya bima, dengan sesuatu amal, yurdihi, yang diridhoi, yurdihi, yang diridhoi, ma, hinya kembalinya ma, sesuatu, subhanahu, maha suci Allah, dengan segala sesuatunya, wa ta'ala, dan maha atas Allah. 2-3 ya, satu hadis ya, bukan biar nggak satu mukaddimah aja, tapi ini satu hadis saja, biar kelihatan kita memulai yang nanti kan kalian bebas. Itu siapa namanya, Ustadz Jufri nggak pulang, Bapak pesan paling gede siapa, Faras, dipimpin ya teman-teman, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang nggak pantas untuk santri. Ustadz Jufri sedang membantu, ada keperluan orang tuanya, malam ini nggak pulang, kalian banyak waktu nanti untuk main ya, sampai besok, nggak ada yang marahin, tapi ya harus tanggung jawab, santri ya harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya kepada siapa? Kepada Allah. Itu harus tanggung jawab. Faras yang paling gede, bukan apa-apa, yang paling gede, bapak anggap paling besar, Faras mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Kitab ini kitab bab sesuci. Kitabut Thaharati, kitab yang menerangkan toharoh atau sesuci. Babul niyahi, kalau Safinatun Najah kemarin dari singgung, inilah hadisnya. Babul niyahi, bab yang menerangkan tentang air. Pertama, an Abi Hurairah, biar agak ini panjang ini, bab air itu berapa hadis tuh? Kamu lihat sampai halaman berapa ya? Kalau habis sampai berapa hadis tuh? Oh, nggak mungkin ya, banyak. Sampai 26 ya. Sampai 26. Ya itu nyampainya aja lah. 1000. Enggak, ini bab air doang. Babul niyahi, bab ini menerangkan tentang air. 1. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, dari Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, di dalam laut. Abi Hurairah menceritakan bahwasanya Rasulullah bersabda, fil bahri, di dalam laut. Fil bahri, di dalam laut. Kamu pegang pena, artikan. Mulai sekarang kalau kamu pengen cepat pintar ya, terutama yang udah kelas 3, nanti nggak nerusin di sini, kamu cepat pintar bisa baca. Fil bahri, di dalam laut. Huwa, yaitu airnya, at-tahuru, suci dan mensucikan. Jadi tahur itu artinya suci dan mensucikan. Kalau suci sendiri apa? Tahirun, itu suci. Kalau at-tahur, suci dan mensucikan. Artinya apa?
suci, halal kita minum, mensucikan, bisa untuk bersuci. Ngerti ya? Ma'u tahuru huwa kembalinya ke air, di air ke laut. Fil bahri itu air laut maksudnya. Kan ini bab air. Fil bahri berarti air laut. Huwa yaitu air laut atau huru, airnya suci dan mensucikan. Segala sesuatu yang di laut itu suci dan mensucikan. Bangkainya boleh kita makan, airnya boleh untuk kita pakai minum, boleh untuk bersuci. Itu namanya suci dan mensucikan. Beda kalau air teh apa maksudnya? Hanya suci, tapi tidak mensucikan, nggak boleh untuk wudhu. Nah, udah tahu kan? Ma'uhu airnya. Jadi di air laut itu airnya suci dan mensucikan. Al-hillu halal, maitatuhu bangkainya air laut. Semua bangkai yang ada di air laut hukumnya halal. Gimana Pak? Kalau ada anjing misalkan mati, bangkainya terbawa ke laut, ya itu namanya bukan bangkainya di laut. Itu bangkai yang ada di sini kebawa ke laut. Nah, beda ya. Jelas, nggak usah dijelasin panjang lebar ya. Kecuali pokoknya segala sesuatu kehidupan ya, makhluk yang ada di laut menurut hadis ini halal. Nah, tapi kalau ada yang terbawa dari daratan, terbawa arus sungai sampai laut itu tetap haram walaupun sampai laut. Karena itu bukan hewan laut, tidak termasuk fil bahri. Tidak termasuk fil bahri. Kehidupan di lautan itu enggak. Ahrojahul arba'ah. Kita praktekkan. Ini diriwayatkan imam siapa? Arba'ah itu imam 4. Siapa aja berarti? Ini dibuka. Kalian belum hafal pasti. Dibuka di muka Dimas tadi. Imam 4 itu siapa aja? Imam 7 dikurangi yang awal. Berarti siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Pintar ya? Itulah yang disebut ahrojahul arba'ah, yakni Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Itu jadi nggak usah disebutkan rawahu Tirmidzi wa rawahu Abu Dawud, ya Nasa'i, Ibnu Majah, enggak. Cukup ahrojahul arba'ah. Wa Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Abi Syaibah. Ibnu Syaibah juga ini imam lain, enggak termasuk yang rujukan dasar dari Bulughul Maram tadi. Ini Ibnu Syaibah ini ya ulama besar, tapi dibandingkan yang imam 7 tadi, ini termasuk imam yang kecil. Nah, ini juga beliau meriwayatkan juga. Walafdu dan lafalnya lafalnya Syaibah. Ini lafalnya Ibnu Abi Syaibah. Tapi imam 4 tadi juga meriwayatkan. Berarti yang meriwayatkan pertama kali ini adalah Abi Syaibah. Imam 4 itu mengikuti. Tapi berdasarkan penelitian imam 4 itu, hadis ini sahih, baik, wasohahahu dan menyahihkan hadis Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, wat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi hukumnya sahih, Khuzaimah juga sahih kedudukan hadisnya ya. Ibnu Syaibah enggak. Yang menyahihkan itu Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi, warawahu dan meriwayatkan juga Malikun Imam Malik, Wasyafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmadu dan Imam Ahmad. Jadi hadis ini yang meriwayatkan banyak sekali dan semuanya imam-imam besar. Ini sahih. Asbabul wurudnya, setiap hadis yang keluar itu pasti ada sebabnya. Enggak mungkin tiba-tiba Nabi itu berkata, kan enggak mungkin. Pasti ada sebabnya. Sebabnya apa? Ya, sebabnya asbabul wurudnya, sebabnya Nabi bersabda ini waktu itu
ada beberapa sahabat yang pergi ke laut, cerita kepada Nabi, pergi ke laut bawa air itu hanya sedikit. Akhirnya bingung sahabat itu, pergi ke laut rame-rame bawa airnya terbatas, mau wudhu mau mandi bingung. Ini gimana ini, kalau untuk wudhu untuk mandi habis, untuk makan nggak ada, ini gimana? Akhirnya Nabi mengeluarkan sabda ini. Jelas ya, asbabul wurud itu sebab-sebab Nabi mengeluarkan hadis itu disebut asbabul wurud. Kalau asbabul nuzul sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Tambah pintar, santri itu tambah hari pasti tambah pintar. Ahlul arba'ah sudah tahu kan siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i. Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Urut-urutannya kalian harus hafal ini ya, Imam 7 ini. Nah, jadi kalau arba'ah itu otomatis dikurangi 3 yang awal, dikurangi Ahmad, terus Bukhari, Muslim, berarti tinggal Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Pertama Tirmidzi itu, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, pasti nggak terbalik. Karena kitabnya masing-masing ini semuanya mengarang kitab. Sunan Tirmidzi disebut Sunan Tirmidzi. Hadis Nasa'i disebut Sunan Nasa'i. Tapi kalau Bukhari bukan Sunan Bukhari, tapi hadis Bukhari. Sunan itu lebih kecil dibanding Bukhari sama Muslim. Kedudukannya lebih kecil ya. Tapi hadisnya lebih banyak. Apalagi yang Ibnu Majah segini, Sunan Ibnu Majah ribuan, ada yang dhaif segala. Tapi kalau Bukhari Muslim hanya yang sahih, makanya tipis. Jelas ya, harus hafal, tambah pintar. Hadis yang kedua, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad ini meriwayatkan. Makanya kalian jangan ragu-ragu, imam-imam besar meriwayatkan, Huzaimah juga meriwayatkan, Tirmidzi juga meriwayatkan, mensahihkan, Ibnu Syaibah juga mensahihkan. Kalian jangan ragu-ragu. Setiap hewan yang hidup di lautan, asli habitatnya di lautan, hukumnya halal dimakan. Entah itu ular laut atau anjing laut, babi laut, kuda laut, semuanya kan ada. Itu halal. Karena al-hillu maitatuhu, semuanya halal bangkainya. Kalau ada yang mengharamkan ya suruh menafsirkan ini, hadis ini silakan. Al-hillu maitatuhu, jadi halal semuanya. Nomor 2, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a, sesungguhnya innal ma'a, sesungguhnya tahurun suci, innal ma'a, sesungguhnya air tahuran yang suci, la yuna, apa itu? La yunat jisuhu, la yunat jisuhu, tidak akan menjadi najis syai'in, dengan sesuatu. Akhrajahu salasah, berarti siapa ini? Ayo. Ayo. Salah, harus hafal, makanya harus hafal. Ya, berarti 3 terakhir di salasah masa. Dibaca lagi kayak yang mukadimah tadi. Berarti yang salah mana? Wa bi salasati man adamu wa adal akhiri. Man adamu, selain yang ada dan ada di akhir. Berarti siapa salah satu? Pokoknya yang 3 terakhir aja berarti. Berarti Nasa'i, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Oh ya, berarti tadi Bapak salah ya. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau imam 3 berarti Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Itu langsung wa sahahahu Ahmad, dan disahihkan oleh Imam Ahmad. Walaupun Imam Ahmad enggak meriwayatkan, tapi menilai, dipelajari sanad-sanadnya ini. Itu sahih. Jadi air suci itu hakikatnya kena apapun itu enggak akan najis. Itu namanya air suci. La yunat jisuhu, tidak akan menjadi najis. Syai'un, dengan sesuatu, itu hakikatnya, tapi nanti dijelaskan.
Jadi air suci yang banyak bagaimana yang bisa menjadi najis itu di bawah nanti dijelaskan. Kalau air suci sedikit kena najis berubah warnanya itu ya otomatis nanti berubah. Tapi hakikatnya air suci itu tidak menjadi najis karena sesuatu. Itu hakikatnya. Nomor 3, wan Abi Umamah dan dari Abi Umamah Al-Bahili yang bangsa Bahili. Jadi orang dulu itu yang terkenal itu kampungnya. Kampung Bahili, kalau enggak ya bangsanya. Atau bangsanya Quraisy, Bahili. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai, qala berkata Abi Umamah, qala Rasulullah bersabda, innamal ma'u sesungguhnya air la yunajjisuhu tidak akan menjadi najis sayun karena sesuatu illama kecuali sesuatu itu ghalaba yang merubah. Jadi air suci itu hakikatnya nggak akan bisa menjadi najis. Itu tadi hadis pertama. Tadi ya yang nomor 2 tadi hakikatnya air suci itu tidak bisa berubah menjadi najis. Tapi yang nomor 4 ini bisa berubah menjadi najis. La yunajasu tidak akan menjadi najis sesuatu ilama kecuali sesuatu barang golaba yang merubah, kecuali sesuatu itu merubah, yang merubah rihihi. Apa rih itu apa? Rihihi apa? Baunya. Kecuali sesuatu yang jatuh itu merubah baunya, nah, itu baru bisa najis. Watoknihi dan rasanya. To'amun makanan, to'mun berarti rasa. Gampang, to'amun makanan, to'mun rasanya, to'mihi rasanya, walaunihi dan warnanya. Jadi hakikatnya air suci itu tidak akan bisa berubah menjadi najis kecuali kemasukan sesuatu yang bisa merubah baunya, rasanya dan warnanya. Bisa kalau kena darah ya otomatis jadi merah. Kalau udah berubah menjadi merah, kemerah-merahan berarti menjadi najis. Akhrajahu Ibnu Majah. Mengeluarkan hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Wa dha'afahu dan melemahkan Abu Hatim. Sesama ahli hadis sendiri enggak sepaham. Kalau Ibnu Majah mengeluarkan ini sahih, tapi menurut Abu Hatim ini dhaif. Udah biarin aja. Walil Baihaqi dan Imam Baihaqi al-ma'u tahuru, air yang suci illa intaghayyara kecuali berubah rihuhu baunya au ta'muhu atau rasanya au launuhu atau warnanya bi najasatin karena sebab karena sebab najis tahdatuhu yang datang yang tahdusu bi najasatin karena sebab najis tahdusu yang datang itu najis fihi di dalam air suci. Jadi hakikatnya ini Baihaqi juga mengeluarkan hadis yang sama tapi lafalnya berbeda. Tapi maknanya sama kan? Antara hadis yang ada yang di atas dan yang di bawah kan sama kan? Kalau yang di atas asal enggak ghalaba ala rihihi, tidak merubah warnanya baunya, wa ta'mihi dan rasanya. Yang di bawah hadis Baihaqi juga sama. Air suci itu tidak akan berubah ya. Air suci itu tetap boleh suci, disebut suci kecuali berubah beda bahasa aja. Rihuhu ya sama. Kalau tadi ghalaba itu berubah pakai kata-kata ghalaba, kalau yang bawah yang hadisnya Baihaqi pakai kata-kata taghayyara. Rihuhu juga sama, pakai itu rihihi. Rihuhu sama, wa ta'muhu wa ta'mihi ini kalimat pasif sama aktif yang membedakan itu. Sehingga dikuatkan oleh hadis yang lain. Sehingga hadis ini hukumnya sahih. Tadi Abu Hatim melemahkan, tapi ada hadis yang lain dikuatkan. Sedangkan Ibnu Majah juga menguatkan. Sehingga hukumnya itu menjadi sahih karena dikuatkan oleh hadis yang
lain. Kalian udah gak nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Udah lemah. Kalau udah yang jam kedua itu udah lemah. Bapak juga tahu.